Hubungan gelap antara Ristia Ningsih alias RN 34 tahun dengan kekasihnya Agus Tami alias Agus 27 tahun kandas dalam sebuah tragedi aborsi maut yang diungkap aparat Polsek Kelapa Gading. Ristia ditemukan tewas kehabisan darah di tempat kerjanya di ruko kedai anak mami Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu 20 April 2024 lalu. Kondisinya mengenaskan, dengan darah mengotori lantai kamarnya dalam ruko itu, sementara tubuhnya hanya tertutupi sepotong kaos hitam. Ristia tewas usai melakukan aborsi maut dengan tangannya sendiri, lewat desakan dan paksaan dari sang kekasih Agus yang kini sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka terkait kasus pembunuhan. Kematian Ristia awalnya diketahui pemilik ruko, yang pada Sabtu pagi melaporkan temuan itu ke sekuriti setempat dan diteruskan ke Mapolsek Kelapa Gading. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengantongi petunjuk kunci dari rekaman CCTV yang terpasang di dalam ruko. Dari rekaman kamera pengintai itu, terekam aktivitas terakhir Ristia pada Jumat 19 April 2024 malam sebelum ditemukan tewas pada Sabtu pagi. Ristia terekam saat sedang bertemu di dalam ruko tersebut dengan seorang pria tak dikenal. Rekaman CCTV yang berdurasi 1 menit 51 detik juga menayangkan suatu percekcokan singkat yang terjadi antara Ristia dan pria tersebut. Terlihat sang pria merampas handphone dari tangan Ristia sebelum akhirnya keluar dari dalam ruko. Setelah mengantongi rekaman CCTV, polisi tak mau kehilangan momen untuk segera mengidentifikasi dan mengejar pria tersebut. Hasil identifikasi, pria tersebut tak lain adalah Agus yang diketahui merupakan kekasih daripada Ristia. Di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Emir Maharto Bustarosa, unit Reskrim Polsek Kelapa Gading berangkat pada Sabtu malam menuju ke Lampung, yang diketahui sebagai lokasi terakhir keberadaan Agus usai pergi meninggalkan Ristia dari ruko kedai anak mami. Agus diamankan dari rumah keluarganya di Jalan Sulaiman, Kecamatan Teluk Betung Timur, Lampung. Ia diciduk saat sedang bertamu ke rumah tetangganya. Polisi lalu membawa Agus ke rumah keluarganya untuk memintai keterangan awal dan menggeledah barang-barang yang dibawanya dari Jakarta. Oh ya, ini orangnya. Depan ini. Ini Bang Rumah depan, Bang. Ya ada apa, Bang? Oh, pada rumah. Jakarta. Sama saya. Di Jakarta mau lagi kerja. Saya suruh pulang dia mau dia. Iya demi Allah, Bang. Di mana bagian Pak? Proses penangkapan Agus berlangsung tanpa kendala, meski yang bersangkutan sempat beberapa kali mengelak saat dikonfrontir petugas. Salah seorang anggota unit Reskrim Polsek Kelapa Gading lantas mencoba memancing tersangka soal kondisi terakhir korban Ristia sebelum ditinggal. Agus hanya bisa menangis tatkala mengetahui kekasihnya tak bernyawa ketika ia tinggalkan sendirian di Jakarta. Tinggal. Atau sekarang di mana dia? Di mana? Mati. Dia lu kasih dia sih, Pak. La ilaha illallah Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarrom mengatakan, dari penangkapan di Lampung, polisi membawa beberapa barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Ya, alhamdulillah unit Reskrim Polsek Kelapa Gading telah mengamankan satu orang pelaku ya yang diduga melakukan pembunuhan ya jasad mayat perempuan yang ada di ruko Kelapa Gading. Diamankan di Lampung. Untuk barang bukti dari pakaian sudah kami amankan, terus handphone juga sudah kami amankan. Secara detailnya nanti disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release di TKP. Kisah hubungan gelap antara Ristia dan Agus sudah berlangsung selama 3 tahun. Sejoli ini saling mengenal dan jatuh hati ketika sama-sama masih berada di Lampung.
Ristia yang kala itu baru pisah ranjang dengan suami sahnya jatuh ke pelukan Agus dan mulai menjalin hubungan gelap yang selama 3 tahun ini pun mereka tutupi dari keluarga. Di tengah jalan, keduanya sama-sama memutuskan untuk mencari pekerjaan, terutama Ristia yang harus mencukupi kebutuhan 3 anaknya di kampung. Ristia dan kekasih gelapnya Agus pun melamar menjadi pegawai di kedai anak mami dan akhirnya diterima. Akan tetapi, sebelum berangkat ke Jakarta, Ristia mengungkap kondisinya yang ternyata sedang hamil. Kehamilan ini sama-sama tak diminati Ristia maupun Agus. Mereka takut hubungan gelap ini malah terkuak sehingga memilih jalur aborsi. Kepada polisi, Agus mengakui ia sempat memaksa dan akhirnya memberikan uang Rp300.000 kepada Ristia untuk menggugurkan kandungannya. Uang itu juga dipakai untuk membeli obat keras dan obat pereda nyeri selepas proses aborsi. Dalam hasil visum sementara yang diterima pihak kepolisian dari RS Polri Kramat Jati, Ristia tewas dengan luka robek sekitar 8 cm pada alat vitalnya. Dokter RS Polri Kramat Jati juga mencatat bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka lebam apapun dari tubuh korban. Adapun dari hasil pemeriksaan darah dan urin, Ristia dinyatakan sedang mengandung janin dengan usia lebih kurang 4 bulan. Maka dari itu, Ristia dipastikan tewas karena dampak aborsi secara mandiri dan tidak sesuai prosedur medis yang membuatnya kehabisan darah. Usai melakukan aborsi di Lampung, Ristia dan Agus berangkat ke Jakarta dalam kondisi masih mengalami berkali-kali pendarahan di tengah jalan. Menurut AKP Emir, Ristia menggugurkan kandungannya di dalam kamar mandi rumah kerabatnya di Lampung beberapa hari sebelum berangkat ke Jakarta bersama Agus. Ristia melakukan aborsi dengan tangannya sendiri dan diduga kuat membuang janinnya tak jauh dari rumah keluarga di Lampung. Polisi saat ini juga masih memintai keterangan keluarga korban dan keluarga tersangka untuk makin memperjelas proses penyidikan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan dalam konferensi pers di TKP Selasa 23 April 2024 menyatakan, polisi menyangkakan pasal 338 tentang pembunuhan karena tersangka Agus dan korban Ristia menyepakati untuk menggugurkan kandungannya. Agus diduga memaksa dan memberikan sejumlah uang kepada korban untuk membeli obat dan menyuruhnya melakukan aborsi. Meski tidak ada luka terbuka pada tubuh korban alias belum ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan tersangka, Agus tetap disangkakan pasal pembunuhan karena menyuruh korban mengaborsi janinnya. Penetapan 338 KUHP juga berlapis dengan pasal 348 KUHP tentang tindak pidana aborsi. Konstruksi hukum kedua yang disangkakan terhadap Agus yakni pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Gideon mengatakan, tersangka membiarkan kekasihnya Ristia tewas kehabisan darah di ruko kedai anak mami meski tahu korban dalam kondisi sedang pendarahan parah. Polisi juga menyangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dua pasal itu menjerat Agus karena yang bersangkutan merampas handphone korban dan membawanya kabur ke pelariannya di Lampung. Saudara A dan RN sebagai korban, saya sampaikan sebagai orang dekat karena mereka menuju ke tempat ini berasal dari tempat yang sama, dari Lampung. Lalu kemudian peristiwa itu terjadi dan saudara A juga mengambil dengan paksa, dengan cara kekerasan, merampas barang milik orang lain berupa sebuah handphone dari penguasaan korban. Dan saat ini konstruksi hukum yang kami lakukan terhadap saudara A adalah pasal 338 pembunuhan atau pasal 359 atau pasal 365 atau pasal 363 atau pasal 348 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama kumulatif ataupun substantif untuk 338 15 tahun penjara dan hukuman yang paling berdasar substantif 359 5 tahun penjara. Tadi kan saya sampaikan berlumuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam. Bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan,
maka kemudian mengalami pendarahan. Dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban. Sang tersangka justru mengambil handphonenya dari penguasaan korban. Kemudian dia meninggalkan korban, pergi ke Lampung. Sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian terhadap korban. Agus terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atas perbuatannya ini. Ia pun mengaku sangat menyesal atas kelalaiannya membuat sang kekasih gelap meregang nyawa. Agus juga meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang dilakukannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya dan saya sangat menyesalinya. Semoga korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.